Halo, selamat datang di Ladies Book Club Podcast. Dan kali ini aku senang banget karena kedatangan tamu dari, menurutku sih cukup jauh ya, dari Surabaya nih, yang kebetulan lagi main ke Jakarta. Ya. Ini adalah di depanku ya, sudah ada Natasha Limano, atau dipanggilnya May, atau biasa dipanggil Coach May juga ya. Iya, sebenarnya May udah cukup sih. Udah cukup ya. Jadi May ini adalah co-foundernya dari Nggak Gendut Lagi. Ini tuh sebuah, mungkin pertamanya gerakan, terus abis itu jadi platform gitu ya. Yang aku bilang sih konten-kontennya menarik ya, karena belakangan lagi mulai mempelajari gaya hidup sehat, terus nggak sengaja nemuin konten yang Nggak Gendut Lagi ini. Isinya itu memang ngebahas edukasi gitu ya, soal pola hidup sehat. Jadi ya tentang exercise, tentang menjaga makan gitu. Mungkin ada teman-teman juga dari sini yang udah tahu juga soal Nggak Gendut Lagi. Dan hello dulu. Hai Pat. Dan oh iya, sebenarnya kan waktu kita ketemu di Surabaya minggu lalu, iya. aku lupa bilang. Jadi waktu itu aku kan punya arisan buku ya. Sebenarnya baru perdana sih, dengan nama Ladies Book Club juga. Di situ aku ngebawa topik seputar kesehatan. Oke. Jadi kami ngebahas buku-buku kesehatan tuh, ada 13 orang gitu. Oke. Terus yang menarik adalah ketika lagi ngomong ngobrol-ngobrol kan ngomongin seputar jaga makan, ada sakit ini sakit itu. Terus ada dua pembaca gitu yang bilang, iya dia ternyata suka ngikutin kontennya Nggak Gendut Lagi. Oke. Karena dia ada satu yang punya cedera di kaki. Sempat kecelakaan motor gitulah, terus akhirnya ngikutin exercise-nya, low impact-nya dari YouTube-mu. Yes, betul. Gratis loh. Gratis loh. Terus ya gitu, jadi dia cerita. Itu sebelum kamu ke Surabaya? Sebelum ke Surabaya. Oh. Minggu lalunya kalau nggak salah. Jadi kayak lucu juga ya, akan ketemu kamu gitu, terus ada yang ngebahas soal Nggak Gendut Lagi juga. Gitu. Oh, interesting. Iya. Tapi kalau ngomongin soal nama dulu kali ya, aku pengen tahu sih, kenapa namanya Nggak Gendut Lagi ya? Apakah kamu dulu pernah gendut atau gimana sebenarnya? Sebenarnya suami. Jadi suami aku tuh setelah mengajar, dia kan mengajar jujitsu ya. Jadi setelah lebih banyak mengajar daripada latihan. Dan makannya mungkin tidak dikurangi, dia jadi tambah lama tambah gendut. Terus anak aku bilang, Papa gendut gitu. Terus perutnya ditepok-tepok, Papa gendut gitu. Jadi suami aku yang tadinya sebenarnya seorang atlet dan badannya bagus, mungkin sedikit hurt ya. Dia punya ego ya. Sendiri lagi. Lebih kayak mungkin how did I became like this gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk get back in shape dan dia nggak mau gendut lagi. Gak gendut lagi. Oke, itu awalnya berarti ya. Terus waktu itu kamu join di mananya tuh? Kan berarti dia bikin Nggak Gendut Lagi. Iya. Kan kalau nggak salah, aku pernah baca juga berawal dari TikTok nih, konten-konten kalian, gitu betul, kan? Betul. Nah berarti kalian berdua waktu itu emang udah bikin TikTok bareng atau gimana? Bukan. Jadi aku yang sekolah dulu, dia yang jadi konten kreator di TikTok dulu. Kamu sekolah tentang jadi ini? Iya, tentang kesehatan, personal training, gini-gini. Aku sekolah dulu, dia yang bikin konten dulu. Tapi kita decided untuk jalanin itu bareng. Aku ingat banget that night dia nanya, komit ya, kita bikin ya. Tahun berapa tuh? 2019. 2019. Juni. Oke. Waktu kita lagi di Singapura. Aku ingat banget. Lagi liburan, anak-anak libur sekolah kenaikan kelas itu. Kita lagi di sana. Lagi santai gitu, terus dia diajakin anak, ya udah gitu, it just goes on. Terus kita pengen bikin, dia pengen dokumentasi perjalanan dia menjadi kurus. Nah at that, makanya dia jadi konten kreator dulu. Oke. Aku sekolah dulu, gitu. Waktu itu berarti kamu memutuskan untuk sekolah dulu karena apa? Karena kita komit mau bikin somewhere along the line of health gitu, pengen bergerak di bisnis health. Oke. Dan dari TikTok sambutannya bagus banget. Betul. Ya. Dia banyak banget penggemarnya. Oke. Kamu juga waktu itu akhirnya bikin TikTok. Akhirnya setelah beberapa bulan baru aku bikin TikTok. Kalau yang di Facebook itu setelah TikTok berarti? Betul. Jadi kan ada membentuk community yang banyak banget juga kan di Facebook ya? Betul. Dan akhirnya sampai sekarang jadi aplikasi. Betul. Waktu itu mungkin apa sih yang menarik orang ya, yang membuat orang tertarik untuk akhirnya bergabung, terus ikutan jadi bagian dari community-nya gitu, sampai bisa narik segitu banyak orang? Karena TikTok. Jadi pengikut atau bisa bilang followers dari medsos, itu kita undang untuk menjadi bagian dari komunitas Nggak Gendut Lagi di Facebook. Terus dari komunitasnya sendiri kita jadikan kelas-kelas kan. Kita ngajarin online tuh ya?
Betul, atau semua offline? online. Online ya? Iya, kita dulunya punya gym. Kita punya gym itu 9 tahun ya. Tapi gym kita bergerak di bidang contact sports. Muay Thai lah, Jiu-Jitsu lah, yang memang bersentuhan. Jadi pas PPKM, COVID, itu kan kita mau gak mau harus tutup. Tutup dari bulan Maret kan PPKM tuh. Iya. Sampai bulan Juni akhirnya kita tutup gym. Soalnya dalam 3 bulan itu gaji jalan, operasional tetap jalan, sewa tetap jalan. Cuman kan kita gak ada income ya. Jadi akhirnya it was really bad time. Akhirnya kita decide untuk, dengan berat hati kita decide untuk tutup gym itu. Dan kita mulai mengajar komunitas. Jadi kita mengajar itu at a price. Kita mengadakan kelas, mereka gabung, berbayar. Kita pandu pola makannya, kita koreksi olahraganya personally, one by one, setiap hari. Setiap hari. Awalnya itu mulainya dari 50 peserta per grup. Itu yang dari Facebook berarti mulai dari Facebook. Ngajar ya? Betul. Jadi setelah komunitas itu ada kurang lebih 6 bulan ya. Kan dari Oktober gak sampai sih, 5 bulanan lah. Kita tawarkan mereka, mau gak kalau kita adakan kelas secara berbayar, tapi kita pandu pola makan untuk kalian dan kita koreksi gerakan olahraga kalian setiap hari. Dan setiap minggu kita akan ada kelas Zoom. Waktu itu each Zoom itu 3 jam, karena orangnya banyak. Nah, jadi awal itu 25 kalau gak salah ya. Terus penuh, terus jadi 50 di grup itu. Terus penuh, terus jadi 75. Terus satu grup 75 itu waiting list. Jadi kita buka grup kedua. Begitu tuh sampai akhirnya mentoknya di 3 grup. Each group 75 students. Sehari 3 grup maksudnya? Setiap hari. Wow. Kita harus ngekoreksi 75 times 3, 225 orang. Pola makannya, meal plannya, sama gerakan olahraganya. Mereka kumpulin. Nanti kita ngeliatin setiap hari. Nah, dari situ suami kan mungkin dia lebih ke analyst ya. Dan dia ngerasa it's very repetitive loh Mei ini. A lot of things kita bisa automate, dia bilang itu. Makanya ada aplikasi lama-lama. Karena dia mikir bisa di-automate gitu. Berarti kalau di aplikasi GGL ini sebenarnya isinya apa nih? Bedanya sama yang yang community based di Facebook ini? Community based ini kan sebenarnya cara member berkomunikasi dengan satu sama lain, saling motivasi, sharing result, gitu kan ya, sharing meal plan. Nih makanan gue hari ini begini nih, gitu. Oke, udah olahraga, semangat teman-teman, gitu kan, lebih kayak ruang untuk mereka, gitu ya? Iya, ruang untuk mereka berbagi, gitu. Sekalian pamer, sekalian bagi, gitu kan. Kalau aplikasi ini, how to-nya, jadi tutorialnya semua ada di sana, itu udah tersusun. Ada kurikulumnya lah ya, ibaratnya ada kelas 1, ada yang kayak benar-benar just how to get started, ada kelas 1-nya, jadi udah ada susunannya. Supaya kamu gak terlalu bingung ya saat mulai itu seperti apa. Olahraganya ada di sana, makannya juga ada di sana, foodlog-nya ada di sana, olahraganya ada di sana, terus juga ada measuring progress, jadi tracking. Jadi kita menjalankan semua ini, aduh ada hasil gak ya? Nah itu kita track progressnya dan measurementnya juga ada di app. Jadi mereka maksudnya si usernya yang ya udah input aja gitu ya, terus ada remindernya kayak setiap berapa lama ya input ukurannya itu lagi gitu. Seminggu sekali sih. Oh seminggu sekali. Seminggu sekali aja. Gak usah terlalu sering. Kalau sampai sekarang udah ada berapa sih anggotanya berarti? Yang sign up-nya 600 ribuan. Yang aktif? Close to 20,000, 20,000. Itu berarti yang sampai sekarang masih rajin di GGL ini update segala macam gitu ya. Betul. Akses ya, masih pakai, tidak baca-baca gitu. Tapi kalau misalnya pengen tahu juga sih dari awal community ini berdiri gitu ya, sebenarnya permasalahannya mereka itu apa sih ketika mau menjalani si pola hidup sehat ini? Overthinking ya. Iya. Gimana tuh maksudnya? Kebanyakan orang itu menurutku merasa they have very low self confidence kali ya, atau low self efficacy bisa dibilang. Mereka tuh kayak ngerasa mereka nggak mampu. Mampu nggak ya jalanin? Aduh nanti aku nggak bisa konsisten. Itu udah sering banget. Sampai kita kayak oh no, just belum mulai berarti udah ragu. Betul. Itu yang menurut aku mereka punya kendala biasanya. Aduh nanti aku bisa konsisten gak ya? Aduh punya anak nanti gak bisa sempurna. Itu loh mindset sebenarnya ya. Makanya kita punya GGL punya slogan kan mindset, fitness, nutrition. Mindset itu nomor 1 sebenarnya.
Karena itu yang biasanya menghalangi mereka untuk mulai. Kalau nggak mulai gimana mau dapat hasil, gimana mau jago gitu. Tapi mulai aja enggak. Terus berarti gimana waktu itu? Awalnya bisa mungkin perjalanannya mengubah mindset ya. Karena kan memang gak mungkin cuma dari sekali 2 kali dikasih semangat, motivasi gitu kan gak mungkin. Betul. Jadi awalnya itu ini yang daredevils ya akan melakukan duluan. Mungkin waktu itu tepat juga ya saatnya. COVID, kebanyakan orang di rumah. Jadi mereka lebih mampu untuk stick to their diet. Lebih gak ada urusan. Lebih rutin berolahraga. Betul, di rumah. Jadi those doers yang daredevils itu akan ngelakuin duluan sesuai dengan saran-saran yang kita berikan di live, di segala macam gitu ya, di konten-konten kita, dan mereka dapat hasil. Nah, kita panggil lah untuk datang live, sharing dong, gimana nih kamu yang seorang ibu punya anak gitu ya, harus beberes rumah, harus masak, harus jaga anak, bla 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 bla, harus kerja WFH gitu, gimana kamu masih bisa dapat hasil? Mereka cerita. Itu membantu untuk meningkatkan kepercayaan atau keberdayaan wanita lain nih. Oh iya nih ceritanya kayak aku nih. Dia sibuk ternyata dia bisa dapat hasil. Berarti aku juga bisa ya. Nah di situ membantu wanita lain untuk lebih percaya bahwa mereka mampu. Dan kelihatan memang efeknya jadinya setelah itu. Tambah-lama tambah banyak gitu. Mereka ngelihat hasil si ini. Atau mungkin ada juga yang merasa aku kegemukan nih. Kayaknya udah gak bisa kurus lagi deh. Terus datanglah salah satu member kita yang sudah berhasil menurunkan dari 87 kilo sampai 53 kilo. Itu kan jauh banget ya, 34 kilo ya. Nah di situ memberi harapan ke wanita-wanita yang 80-90an kilo. Oh ternyata bisa ya, masih ya. Nah di situ mereka memberanikan diri untuk mulai. Itu beraniin untuk mulai itu kan satu hal ya. Betul. Kemudian menjalankan. Bisa aja nih di tengah-tengah banyak yang putus asa gitu ya. Betul. Berarti apakah mungkin apa tadi sebutannya ya? Tadi yang saling ngasih motivasi itu kayak di komunitasnya. Di komunitasnya itu memang diadakan rutin. Komunitas itu memang setiap hari tetap berjalan. Jadi teman-teman yang mau sharing, yang mau membantu motivasi member lainnya atau sekedar ingin pamer, itu mereka jalan terus setiap hari. Mereka lakuin sendiri aja. Mereka ngelakuin itu bukan sesuatu hal yang kita paksa. Jadi mereka tuh setiap hari laporan, guys, aku udah jalan selesai 10.000 langkah. Tuh mereka pamer, nunjukin jamnya tuh 10.000 langkah tuh gitu. Ya sekedar juga untuk memotivasi yang lain ya, ayo bergerak gitu, hidup aktif. Nanti ada yang kasih foto breakfastnya tuh, breakfast aku 300 kalori, ada proteinnya, ada seratnya, ada kopinya gitu. Jadi memberi inspirasi dan ide juga ke teman-teman lainnya, breakfast tuh semestinya begini gitu. Itu mereka jalan setiap hari. Sampai sekarang di aplikasi juga masih dilakukan oleh mereka? Masih. Dan sekarang di aplikasi kita ada chat untuk komunitas antara member-member. Kayak forum gitu kali ya, zaman dulu gitu ya? Iya, betul sekali. Nah jadi itu di jalan terus. Jadi sisa kitanya aja. Kita mau gak membantu diri sendiri? Kalau kita mau dan kita mau termotivasi, sebenarnya sisa buka aplikasi, liatin aja tuh postingan teman-teman. Pasti ada 1 atau 2 yang deng gitu sebenarnya. Tapi kalau kita mau melupakan semuanya dan ya sudahlah, uninstall aja. Nah itu kita juga gak bisa bantu ya. Tapi kalau misalnya mereka masih mau take a peek, apaan sih, what's going on sih gitu dengan teman-teman GGL Fit Fam lainnya. GGL Fit Fam sebutannya. Betul. Kemarin ada tuh yang menginspirasi aku, sekarang badannya udah kayak apa ya. Nah tuh kalau mereka cukup kepo aja untuk look back ke aplikasi gitu, sebenarnya mereka akan mendapatkan sesuatu. Sebenarnya yang biasanya ikutan membernya GGL ini tuh siapa sih? Cewek kebanyakan. Ya? Profesinya? Kebanyakan ibunya, tapi ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja. Biasanya perempuan yang antara umur 30 sampai 50, tapi member tertua kita 72 tahun. Wow. Yes, jadi ada juga, tapi memang mayoritas adalah antara 30 sampai 50. Nah masalahnya apakah memang permasalahan berat badan gitu ya, emang pengen nurunin, atau sebenarnya kayak ada juga yang mungkin pengen hidup lebih sehat deh, gimana sih caranya? Keduanya. Ya? Betul, keduanya. Di masa COVID itu lebih banyak yang takut sakit. Karena kan COVID ya, jadi mereka lebih kepingin sehat, itu kesadaran dirinya lebih banyak. Kalau sekarang ya kebanyakan pastinya kepingin langsing ya.
kepingin langsing itu apakah untuk cantik atau kesehatan, ya dicampur sih. Kalau ngomongin soal hidup sehat gitu ya, sebenarnya kan itu definisi yang atau term yang broad banget ya. Iya. Kalau kan aku juga produksi podcast untuk rumah sakit gitu. Iya. Dan setiap obrolan dengan dokter-dokternya itu pokoknya dokternya selalu menyarankan kayak untuk kita tuh ya intinya untuk menjaga kesehatan dengan rutin exercise dan menjaga pola makan. Tapi kan mungkin itu saking luasnya bingung ya. Orang tuh biasanya mulai dari mana sih gitu kan. Betul. Nah, berarti mulai dari mana sebenarnya yang harus dilakukan? Mulai dari posisi kamu sekarang. Jadi contoh, kita gak bisa mulai dari tempat yang kita gak berada. We cannot start if we are not there. Ngerti gak sih? Jadi kalau kita mau jalan nih sekarang ke Citos, kita kan mulai dari sini, where we are gitu kan ya. Jadi sama, pola hidup sehat itu juga start where we are. Dimana kita sekarang lagi berada nih. Jadi kamu cuma harus duduk, perhatikan. Sekarang tuh pola hidup aku tuh gimana sih? Bukan untuk judge, tapi untuk tahu sekarang tuh posisi kita tuh ada di mana. Oh sekarang tuh aku biasanya malam tidur jam 1:30, bangun pagi jam segini, gak makan pagi, terus makan siang seadanya yang di kantin. Ya itu harus hanya kamu yang tahu. Jadi harus kamu introspeksi dan kamu harus tahu sekarang tuh kamu adanya di mana, beradanya di mana. Oke, pola hidup sehat, baiklah aku akan mulai tidur lebih cepat. Misalnya sekarang 1:30, mungkin kamu mau tidurnya jangan jam 10 ya, itu terlalu ambisius. Kamu gak mungkin merem. Susah. Gak bisa, benar. Jadi kalau mau majuin tidur itu 15-30 menit aja. Oh oke. Pelan-pelan, semua bertahap. Jadi yang dari tidur 1:30, kamu coba tidur jam 1 deh. Nanti udah terbiasa tidur jam 1, mundurin lagi ke 1:30. Nanti mundurin lagi jam 12. Nanti mundurin lagi ke 11:30. Seperti itu. Ya, jadi ini prosesnya gak sekali ganti. Tapi sebenarnya bertahap. Nah pagi biasanya aku gak makan gak apa-apa. Oke, siang aku makan seadanya di kantin. Biasanya makannya apa? Nasi pecel, ayam goreng misalnya gitu ya. Oh mungkin ayamnya bisa gak digoreng nih. Si ibu itu ada jual ayam kecap ayam tumisan apa itu bisa. Atau mungkin biasanya aku kalau makan siang kerupuknya 3 biji. Ini kerupuknya 1 aja. Nah jadi we start where we are at. Mundur lagi ke jam makan siang. Biasanya aku sayurnya cuman yaitu nasi pecel kurang lebih segepok. Oke, jangan nasi pecel deh. Itu kan bumbu kacang tinggi ya kalorinya ya. Aku nasi pecelnya ditaruh di samping aja buat nyocol-nyocol. Tambah sayur lainnya misalnya. Bisa diperbanyak sayurnya. Nah itu bisa juga dilakukan. Bumbu kacangnya tuh memang ini sih. Menggoda banget memang. Betul. Terus juga nanti siang biasanya ngopi sama teman. Beli donat sebiji. Nah donatnya gak usah, kopinya ganti jadi kopi hitam aja. Jangan yang kopi kekinian yang ada toppingnya, yang ada blenderannya sama apa gitu. Itu sebenarnya kita hanya bisa mulai, kita tuh sekarang berada di mana gitu. Nanti makan malam bisa aja ada yang diperbaikin apa. Gak perlu sempurna sebenarnya. Sebenarnya pola makan seperti ini tuh ya belum sempurna ya. Ya gak apa-apa. Lebih baik kan daripada kemarin. Ya sudah gitu. Nanti pelan-pelan kamu perbaikin lagi. Emang ada yang namanya sempurna gitu pola makannya juga? Iya makanya. Kita kalau mencari kesempurnaan sebenarnya kata siapa sempurna gitu kan ya? Iya buat siapa juga gitu kan, versi mana? Menurut lu sempurna, buat dia bu masih belum sempurna gitu. Jadi sebenarnya sempurna itu juga bingung ya. Sempurna. Ya kita cuman ingin jadi lebih baik lagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang mulai dari mana ini adalah pertanyaan yang sering muncul karena orang bingung mulai dari mana. Nah mulai dari mana ini kita juga nggak bisa ngasih tahu Pet. Mulai dari mana kan kita nggak tahu ya. Yang tahu kehidupan kamu seperti apa itu hanya kamu sendiri. Nah jadi hanya kamu yang bisa tahu sebenarnya apa yang bisa, yang rela dan yang bisa aku lakukan. Sebenarnya kan seperti itu. Ini perubahan yang harus continuous. Kalau exercise deh. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama di luar, di sini kan rata-rata memang orang juga jalan kaki aja jarang gitu ya. Ya karena transportasi umumnya sulit gitu kan, walaupun sudah lebih baik. Terus mungkin panas dan segala macam. Bahaya juga gitu. Tapi kan katanya at least jalan kaki deh misalnya 10.000 langkah. Itu aja 10.000 langkah kayak susah banget mau dicapai di sini gitu kan. Nah, biasanya sebenarnya kalau yang dari yang kamu sarankan deh gitu ya. Untuk exercise minimal gimana sih sebenarnya? Again, tergantung. Kamu basisnya udah berpengalaman gak? Kalau kamu belum berpengalaman, mulai dengan jalan kaki, bisa jalan 1/2 jam aja sehari, itu bagus banget. Everything starts
from the little things ya. Karena dari melakukan hal-hal kecil ini pasti somehow badan kamu akan mendapatkan khasiat gitu. Kamu akan merasa lebih fresh kayak, kamu merasa lebih energik kayak. Itu nanti lama-lama kamu jadi lebih rela melakukan hal-hal yang lebih. Jadi aku sama suami tuh biasanya ngajarin teman-teman tuh see, be, do, have. Apa itu? Itu sebenarnya suatu teori di mana kita see, kita melihat, be itu adalah belief. Karena kita melihat, oh itu bisa ya ternyata ya. Kita jadi believe, kita jadi percaya. Oh ternyata bisa. Baru kita mulai melakukan do. Oh iya. Baru kita have hasilnya, mempunyai hasilnya. Dengan hasil ini nanti kembali lagi. Kita lebih percaya diri lagi. Kita melihat bahwa kita tuh mampu. Kita lebih believe lagi, kita lebih rela melakukan lebih banyak lagi, which is do. Kita bisa memiliki lebih banyak lagi have. Ya gitu tuh, berputar-putar see, be, do, have, see, be, do, have, see, be, do, have. Tambah banyak yang kita lihat, tambah banyak yang kita percayai, tambah banyak kita melakukan, tambah banyak kita punya. Itu juga untuk meningkatkan self esteem yang tadi kamu bilang ya sebenarnya. Iya. Sedikit-sedikit dia berhasil, tambah lama dia tambah percaya diri. Makin gitu. percaya diri. Betul. Jadi dari exercise 10 menit sehari, lama-lama jadi setengah jam, lama-lama mereka rela bangun sejam lebih cepat supaya bisa olahraga. Orang pikir ya coach ya, bangun lebih cepat itu ya coach. Ini sharingan member ya, sharingan member. Orang pikir bangun lebih cepat tuh lebih capek. Tapi kalau sempet olahraga itu seharian gak ada capeknya. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi mereka rela bangun sejam lebih cepat untuk fit in 40 menit olahraga sebelum mereka bekerja. Tapi bener sih, soalnya dulu dulu aku kalau bangun kayak main siang ya, bisa jam 10 gitu pagi. Terus emang gara-gara sama suami juga menjalani pola hidup sehat, terus bangun pagian deh gitu. Dulu exercise-nya sampai sekarang sih lebih banyak malam. Ya, exercise malam tidurnya enak banget. Nah, oke. Itu tidur enak banget. Terus mencoba bangun pagian, exercise di pagi hari juga ternyata setelah exercise gak capek, malah seger gitu. Jadi emang energinya malah seharian tuh jadi lebih bisa kepake ya. Iya kan? Nggak sering capek gitu rasanya. Betul. Mereka semua pada ngerasain kayak gitu. Jadi ya itu si be, do, have. Si be, do, have. Iya. Oke. Ada loh Pat yang olahraga malam jadi bangun. Kan seger kan? Blood circulation kan? Olahraga itu. Mereka jadi kayak melek. Oh malah seger? Ada yang seperti itu. Jadi kita biasanya kalau ditanya sama member, coach olahraga itu malam boleh gak sih? Ya kita kasih patokan. Kamu bisa bobo gak abis olahraga? Kalau kamu bisa bobonya enak, mantap, jalankan. Sesempatnya aja deh, kamu olahraga mau kapan terserah. Tapi kalau dia bilang, iya loh coach, aku jadi gak bisa tidur, melek aja sampai jam 2 malam. Nah itu kita saranin untuk melakukannya di pagi hari. Balik lagi sebenarnya lihat kondisi tubuh kita masing-masing ya. Betul. Beda-beda soalnya. Makanan juga begitu ya, berarti nggak ada kayak satu menu. Mendingan konsumsi yang ini gitu kan, nggak bisa kayak gitu juga ya. Iya, nggak bisa sih. Semua orang punya selera yang berbeda, eating habit yang berbeda, belum lagi kasus-kasus alergi dan sebagainya. Jadi susah ya. Kalau kamu sendiri, tadi kan kita cerita soal dari member-member ya. Nah, pengen tahu juga kalau dari kamu sendiri sebenarnya awalnya menjalani pola hidup sehat itu karena apa? Kalau olahraga memang udah terbiasa dari kecil. Jadi aku kan dikirim ortu sekolah di Singapura ya, di umur 8 tahun. Saat umur 8 tahun. Iya. Sepi ya. Gak ada adik gitu. Memang sih tinggal di kos sama teman-teman. Which eventually tinggal di kos itu kurang lebih 2 tahunan lebih. Cousin aku datang untuk sekolah di Singapura juga. Jadi orang tua aku kayak nyewa satu apartemen. Nah disitulah aku bener-bener lonely banget. Yang tadinya udah olahraga, ini olahraganya jadi lebih lagi. Karena aku lonely banget. Jadi olahraga itu aku pakai untuk kill time. Somehow aku lumayan jago gitu di sports yang aku take part in. Waktu itu kan ada ekskul banyak ya di sekolah ya. Jadi aku ikut kayak lari, aku ikut netball gitu-gitu tuh lumayan gitu, lumayan bagus. Jadi aku suka juga. Nah jadi itu udah memang dari dulu sih kebiasaan olahraga itu dari kecil. Terus pas udah ya adolescent lah ya, adolescent years, itu aku kepingin punya badan kayak Victoria's Secret models. Wow. Disitulah baca magazine yang ngajarin cara olahraga, ngecilin lengan, ngecilin perut, yang gitu-gitu. Di situ mulai ngeh dengan kesehatan. Itu bertahun-tahun tuh suka baca-baca
Tentunya ada yang benar ada yang enggak ya. Iya. For a long time aku juga sesat sih di dunia diet ini. Oh iya. Gak makan nasi, olahraga yang gitu-gitu. Kan aku taunya cuman olahraga itu seru, tapi gak tahu fungsinya, cara melakukan yang benar tuh gimana gitu kan. Jadi ya dibilang sesat banget dulu. Sempat juga melakukan diet-diet ikut my mom, dimana dia ngajakin aku ke salon kecantikan. Gak makan 3 hari, cuman minum kayak yang detox dari minuman itu ya. Ya, itu aku sempat ngelakuin kayak 4 kali, 5 kali ada tuh sama my mom. Ya hal-hal seperti itu sempat dulu dilakukan. Detox diet lainnya gitu kan ya, itu sempat dilakukan. Yang benar-benar paham dan menjalankan pola makan yang semestinya itu gara-gara pas aku pacaran sama suami. Suami tuh ngebeliin aku program sama dokter di Australia, dokter gizi yang legit gitu di Australia. Di situ dia ngajarin aku pola makan yang benar. Waktu itu ngebeliin karena biar kamu belajar maksudnya? Karena aku cerita aku kepingin, aku suka. Mungkin dia pikir tapi nih orang kayak salah kaprah. Jadi sama dia dibeliin program itu mungkin ya. Ini orang kepingin, suka, tapi kok kayak gini ya? Dia mikir begitu. Jadi dibeliin. Aku jalanin, kan mahal ya, gak murah, sayang gitu ya. Betul. Dia udah beliin gitu, jadi aku jalanin. Waktu itu belum ada aplikasi-aplikasi gitu, makanannya makanan utuh. Bahkan si dokter tersebut menyarankan untuk makan makanan yang menurut dia sehat, tapi yang sebenarnya susah dicari di Indonesia. Kamu waktu itu di Indonesia? Aku di Indo, dokternya di Australia. Oke. Saran makanan dari dokter itu, jujur makanannya bukan makanan Indonesia. Itu adalah salah satu alasan kenapa di GGL gak ada menu yang kita haruskan GGL Fit Fam untuk makan. Karena kita tahu makanan yang available di setiap lokasi itu bisa sangat berbeda. Kesukaan orang bisa sangat berbeda. So anyways, back to that program. Jadi dia nyuruh makan itu kayak chickpea, lentils. Mungkin kayak aksesnya mungkin lebih sedikit lagi dibandingin sekarang ya. Iya. Jadi aku pun karena waktu itu belum ada aplikasi-aplikasi food log sekarang, seperti sekarang. Itu aku gambar di kertas garis. Makan apa hari ini, kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Nah, itu semua kayak buku accounting zaman dulu. Nimbang satu-satu. Iya juga. Akhirnya ditotalin berapa kalori, berapa karbohidrat, berapa protein. Terus nanti taunya kalorinya berapa berarti dari data dokternya itu? Dokter ngasih kayak list. Dada ayam sekian gram itu sekian kalori, sekian protein, bla 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 bla. Nah itu jadi aku totalin sendiri. Aku masukin di Excel, aku kirim ke dia setiap minggu. Wow. Berikut juga dengan measurement aku dan foto aku. Wow, nanti itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan setiap hari? Setiap hari aku masukin, tapi setiap minggu kita kumpulin. Nanti tunggu beberapa hari untuk dia analyze. Dia akan kasih feedback. Wow. Seperti itu. Oke. Aku mau balik dulu nih ya. Boleh. Ke tadi kamu umur 8 tahun dikirim ke Singapura. Iya. Waktu itu dikirim karena apa berarti? Karena bokap punya mimpi, punya keinginan anaknya bisa bahasa Inggris. Karena papa aku itu suka banget kalau liburan ke Bali. Di Bali kan banyak bule ya. Iya. Nah bulenya itu kan kalau ngomong sama ortunya mereka pasti pakai bahasa Inggris ya. Iya. Karena mereka bule gitu kan ya. Terus papa aku tuh mungkin gak paham. Terus ngeliatin anak-anak itu kok kayak lucu gitu, bisa bahasa Inggris gitu. Dia pengen anaknya bisa bahasa Inggris, bisa multilinguis lah. Dan dia mempunyai teman-teman yang mengirim anaknya sekolah di Singapura. Dia juga ikut-ikutan. Oke, tadi soalnya aku pikir kenapa nggak misalnya ke Jakarta gitu ya, masih satu negara. Apalagi kan anak umur 8 tahun gitu loh. Tahun 93. Kenapa? Kan kalau di Singapura kita dapat Chinese, Mandarin, iya sih. kita dapat Inggris kan, dan Iya itu bahasanya mereka, jadi pasti sehari-hari dipakai, nggak mungkin nggak bisa gitu, mati hidup kamu pasti bisa gitu. Kalau di sini waktu itu nggak tahu, sekolah aku aja masih sekolah negeri waktu itu nggak belajar bahasa Inggris kok. Aku juga lupa ya. Iya, aku swasta sih, tapi nggak inget bahasa Inggris. Kayaknya nggak ada sih memang. SD ya, lagi kan? ya. Iya, kayaknya waktu nggak ada deh. Jadi makanya dikirim ke Singapura. Betul. Oh gitu. Terus tapi waktu milih ekskul kan berarti tadi ikut olahraga ya. Kenapa milihnya olahraga? Maksudnya ekskul kan ada musik, ada yang lain-lain gitu. Iya ya, kenapa ya? Waktu itu boleh ngambil banyak lagi. Tapi olahraga semua yang diambil? Iya. Kenapa tuh? Lari. Gak tahu, seru kali ya. Iya, gak tahu loh. Gak pernah mikirin juga kenapa aku mikir
Kenapa aku milih olahraga? Tapi emang nggak ada interest juga mungkin ke musik atau lebih? Justru aku suka banget nyanyi. Oh serius? Aku setiap hari dengerin musik. Oh. Cuman ya tapi choir di sekolah rada cupu sih waktu itu. Apa nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Lebih milih ke olahraga aja gitu. Oh. Ya mungkin seru banyak orangnya. Oh gitu ya. Oke. Di Singapura berapa tahun sih? 10 tahun sampai SMA. Iya. Betul. Hampir 18 tahun aku ke Australia. Untuk kuliah. Oh, kuliahnya ngambil apa? Business marketing. Oh, I see. Tapi kebiasaan untuk olahraganya itu keterusan sampai kuliah juga. Betul. Apalagi di Australia kan mereka ada summer. Jadi biasanya sebelum summer itu beberapa bulan kita pasti udah ke gym semua. Cewek-cewek mulai ke gym semua. Untuk bikin beach bod gitu. Oh gitu ya? Gitu. Jadi gym culture itu masih kebawa. Enggak, sebenarnya gym culture itu mulainya di Australia. Tadinya kan suka olahraga aja nih, olahraganya sembarang gitu kan ya. Yang penting olahraga, kebanyakan sih game ya, kayak netball, lari, yang rame-rame. Berarti untuk strength training gitu tuh waktu itu belum. Justru mulainya di Australia. Pas di Australia tapi masih olahraga yang game juga? Udah enggak. Oh malah lebih ke gym gitu jadinya? Iya, karena semuanya ke gym. Oke. Jadi ke gym. Yang penting olahraga aja gitu. Makanya kalau dibilang benar banget dari dulu enggak juga. Enggak ada tujuan, lebih kayak ke hobi-hobi. Yang penting gerak, keringetan, banyak temen, seru gitu. Iya. Terus sampai akhirnya sekarang kan dipanggilnya Coach May ya. Iya. Berarti kan memang sudah mengambil ini ya, maksudnya emang ngambil course sertifikasi. Betul. Untuk melatih, mengajak orang, mengedukasi lah gitu ya soal si pola hidup sehat ini ya. Betul. Nah waktu itu belajarnya dari mana? Pertamanya berarti sebelum GGL itu. Yang itu kan terekspos. Iya. Okay. Terus belajar lagi ngambil sertifikasi itu sebelum ada GGL. 2019. Ya itu ngambil sertifikasi apa berarti? ACE, Certified Personal Trainer. Habis itu lulus, ngambil Precision Nutrition PN1. Khusus untuk pola makannya. Kalau yang ACE itu? Personal trainer, pola hidup sehat, pola makan sehat, gerakan olahraga, makan secara in general, tapi nggak spesifik. Kalau yang PN itu lebih ke nutrition. Oh, I see. Iya, jadi lebih mendalami lagi, lebih terjun ke dalam makanan. Pola makan begini, vitamins and nutrition, minerals, gitu-gitu semuanya. Terus pola makan untuk ibu hamil, untuk orang atlet-atlet yang kayak pelari, itu pola makannya kan beda daripada orang biasa, gitu, lebih spesifik aja. Oh, itu dibahas semua di situ. Semua dibahas di situ. Untuk orang yang tua, gitu. Oh, ada juga ya? Ada juga. Oh, menarik juga tuh. Iya. Oh, oke. Soalnya aku emang sempat lihat-lihat juga soal ini karena memang lagi mempelajari juga kan, gitu ya, tertarik juga untuk lebih mendalami lah gitu. Waktu itu pertimbangannya apa milih si A sama milih si PN ini? Soalnya kan course-nya ada banyak ya sebenarnya di luar sana ya. Betul. My husband. Dia yang paling pintar nyari-nyari kayak gitu. Dia konsultan nih kayaknya ya. Iya, dia paling pintar nyari-nyari yang kayak gitu. Oh. Dia sendiri ngambil certification Certified Personal Trainernya NASM. Beda lagi. Tapi those two are equally good. Jadi dia pilih kamu satu, aku satu gitu. Biar bisa digabungin gitu ya. Iya. Kalau NSAM, ya benar? NASM, NASM. Oh, NASM. Kalau NASM ini apa lagi bedanya? Mirip. Tapi beda sekolah aja. Beda sekolah. Oke. Betul. Seperti itu. Berarti baru kepikiran untuk menjadi coach itu ketika sekolah itu ya? It all kind of just fall into place sebenarnya. Jadi kita sekolah dulu, without the certainty mau jadi coach apa enggak waktu itu. Toh juga aku suka gitu kan ya. Dan kita bergerak di bidang kesehatan. Kan udah punya gym lama nih 9 tahun. Jadi tadinya tuh kayak bingung mau dibawa kemana. Tapi semuanya kayak somehow happen aja. Terjadi. Jadi ya udah, go with the flow. Kebetulan ya? Betul. Somehow kebetulan banget waktu itu. Jadi apakah aku mempunyai cita-cita jadi coach? Kemarin tuh jujur gak kepikiran. Jadi tadi sebenarnya ngambil buat diri sendiri. Buat diri sendiri gak tahu mau dibawa kemana. Walaupun kita udah planning nih, kita bakal bergerak di kesehatan gitu. Cuman belum tahu juga bakal jadi coach. Nah aku tuh pengen tahu juga ya sebenarnya bedanya. Maksudnya di dunia kesehatan ini nih ada coach, ada dietitian, nutritionist gitu. Sebenarnya beda dari ketiganya apa sih? Nah sebagai coach mungkin ya, do's and don'ts-nya tuh apa gitu? Coach ini
justru sesuatu hal yang sangat bahaya ya, sesuatu gelar yang menurut aku banyak di abuse. Oh, oke. Bahkan orang yang tidak punya sertifikasi pun karena mereka mempunyai follower, mereka memanggil diri mereka sendiri coach. Oh iya? Iya, aku coach pun yang kasih bukan aku sendiri. Anak-anak yang manggil coach. Jadi awalnya aku tidak menyuruh mereka untuk panggil aku Coach May. Enggak. Somehow mereka manggil aku coach. Oh ya udah, keterusan. Dari satu orang memanggil aku coach, lama-lama semuanya manggil coach gitu. Sebenarnya coach ini banyak disalahgunakan. Jadi kalau coach harus hati-hati. Karena just because they have followers, mereka manggil diri mereka coach itu kan belum tentu ya kredibilitasnya kredibel gitu. Yeah. Nah kalau misalnya RD, Registered Dietitian, itu biasanya mereka sekolah, ada ujiannya dan sekolahnya spesifik, bukan lulus PN1, Precision Nutrition, kamu sudah bisa memanggil diri kamu RD. Itu enggak, itu mereka ada sekolah sendiri. Kuliah gitu berarti? Kuliah sendiri, kayak kedokteran gitu deh. Registered Dietitian itu sendiri. Nah kalau nutritionist itu kenapa senyumnya gitu? bisa self-proclaim. Oh ya? Oh. I'm a nutritionist gitu. Orang yang belajar nutrition kayak kita yang lulusan Precision Nutrition PN1 itu bisa memanggil diri sendiri, ya I'm a nutritionist gitu. Tapi bukan registered dietitian. Registered dietitian tuh kayak khusus. It's a gelar on its own. Mungkin kalau di sini dokter gizi gitu ya? Iya, betul. Betul. Oh, I see. Ya, mereka sekolah itu udah kelulusannya sendiri, very specific. Dokteran memang. Iya. Oh. Iya, nggak boleh sembarangan dipakai. Kalau nutritionist masih bisa. Nutritionist tuh apakah ada yang misalnya bilangnya ahli gizi? Kurang paham kalau bahasa Indonesianya. Tapi nutritionist itu biasanya lebih widely used. Oh. Tanpa spesifik kredibilitas. Jadi kalau ada orang misalnya ngambil dia si PN1 juga gitu ya, dia bisa mengklaim dirinya sebagai nutritionist. Iya. Oke. But not dietitian, registered dietitian. Itu nggak boleh. Itu dia kayak ada nomor dokter kan juga ada nomornya, itu registered dietitian begitu. Mereka ada. Kalau dari pakemmu sendiri deh gitu ya, maksudnya terlepas dari ada orang-orang yang menyalahgunakan ya. Kalau kamu sendiri do's and don'ts-nya sebagai coach itu apa berarti? Karena berarti kan gak mau juga melewati batas. Betul. Ke ranah dokter gizi gitu kan. Nah itu diajarin di semua sekolah. Oh, oke. Kayak di NASM, di ACE, itu kita punya act of conduct, itu ada batasnya. Itu adalah sesuatu regulation yang kita gak boleh crossover. Dan ini gak boleh dianggap remeh. Kita bukan dokter, kita hanya pendamping ya. Kalau ada penyakit apapun itu tetap harus dibarengin dengan dokter. Even walaupun kita ngajarin orang olahraga yang benar, kalau misalnya orang itu ada HNP atau pernah patah tulang atau ada kondisi-kondisi seperti osteoarthritis gitu kan ya, di mana mereka sendinya ada problem dan mereka tidak bisa bergerak seperti orang biasa, itu kita nggak boleh sembarangan. Oh, kamu melakukan ini ya, nggak boleh. Fisioterapis atau dokter kamu bilang apa? Nah, nanti itu kamu kasih tahu aku akan bantu kamu untuk menjalankan saran si dokter. Jadi pendampingannya gitu ya? Iya, kita itu bukan dokter dan itu sesuatu hal yang kita nggak boleh remehkan. Tugas kita tuh bukan untuk jadi dokter. Dan semua sekolah tuh udah menekankan itu chapter 1 justru, itu mindsetnya. I see. Wajib ya? Wajib, itu harus jelas dulu. Di GGL berarti member-membernya ada juga yang memang dia bergabung karena memang menderita penyakit tertentu gitu ada? Iya. Dan ada pendampingan dari dokter juga berarti? Iya harus. Kalau dia malas ke dokter kan banyak ya orang sakit ya. Coach males ngantri, coach gitu, males bolak-balik, lama ke rumah sakit. Itu kita gak mau. Kamu ke dokter. Karena sikon orang itu bisa sangat berbeda dengan apa yang dikira. Salah-salah malah celaka nanti. Dia ngerasanya iya gak apa-apa kok, gak apa-apa. Padahal papa-papa gitu. Something ya, ada something. Jangan asumsi, go check gitu. Oke. Jadi nih sebagai orang yang kalau aku ya masih baru lah ya menjalani gaya hidup ini, baru aja beberapa bulan gitu ya. Aku juga merasa memang ada banyak lah pembelajarannya ya dari menjalani ini kan. Salah satunya sebenarnya sih soal kedisiplinan dalam jangka panjang. Betul. Karena gak bisa dapetin hasil yang instan gitu kan ya. Betul. Untuk si gaya hidup ini ya. Kalau mau sehat dan kayak harus spesifik gitu juga. Sehatnya seperti apa. Tadi kan mulai dari diri sendiri juga. Kayak tujuannya mau hidup sehat ini seperti apa gitu. Nah kamu kan menjalankan ini udah dari lama banget nih.
Dan pastinya juga perlu disiplin yang kuat gitu ya untuk terus konsisten gitu. Nah kalau itu tuh datangnya dari mana tuh? Ada beberapa hal. Salah satu tujuan aku selain pengen hidup sehat seperti mertuaku yang 76 tahun dan sehat banget. Jadi papanya suami mertua lakiku itu umurnya 76 tahun. Dia sehat banget. Jadi dia memberi aku harapan gitu bahwa aku nanti umur 76 tahun aku masih bisa enjoy life, jalan-jalan. Sehatnya tuh gimana kamu ngeliatnya dia? Gak ada pantangan makanan apapun, semua makan. Wow. Jalan kemana-mana juga gak ada kesulitan. Ya kemarin saat kita berliburan ke Cina mendaki gunung, memang dia ada sedikit ngap ya, kayak mendaki gunung. Iya, tapi dia masih mampu naik dia ke atas. Dia bisa turun lagi. Berapa jam? 3 jam, maybe the whole up and down ya, 2 jam, 3 jam. Wah, beberapa hebat jam sih 76 tahun sih. Iya lumayan. Maksudnya kita udah kerja keras seumur hidup, kita pengen ya enjoy our fruit ya. Tapi kalau misalnya tuanya di kursi roda, kemana-mana sulit, kan gak seru ya. Aku kepingin tuh bisa liburan, jalan-jalan sama suami, enjoy our old age gitu. Jadi itu salah satu tujuan utama. Sekarang tentunya somehow karena aku seorang coach dan menjadi role model banyak orang, aku berusaha untuk tetap disiplin untuk mereka. Oke. Contoh di rumah untuk anak-anak, contoh di social untuk Gegel Fit Fam. Jadi udah nggak boleh males-malesan lagi karena banyak yang look up to me gitu, ibaratnya menjadi role model lah, seperti itu. Jadi aku nggak boleh mengecewakan mereka, something like that. Jadi aku lebih disiplin dan tentunya ketiga aku tipe orang yang follow the schedule. Jadi aku juga nggak, aku kenali diriku. If it's in my schedule, I'll do it. If it's not in my schedule, aku nggak do. Jadi aku punya timetable seharian penuh aku ngapain. Aku bangun jam berapa, aku olahraga jam berapa, aku pulang masak jam berapa, makan jam berapa. Itu semua aku schedule. Jadi udah gak perlu ngikutin mood, gak perlu ngandalin anything else but the schedule. Oh waktunya olahraga, oke kita olahraga. Seperti itu. Males gak males pokoknya lakuin ikutin aja, schedule gitu ya? Iya. Jadi kalau gak di schedule aku gak ngelakuin. Oke. So those are the 3 things sih yang selama ini keep me going. Ada orang schedule gak schedule bodo amat. Tapi kalau aku, kalau ada di schedule I do it. Jadi aku selalu kalau misalnya suami bilang, kamu hari ini sibuk gak? Bisa gini gak? Put in my schedule gitu. Kalau put in my schedule aku bakalan ngatur. Jadi setiap malam tidur itu aku ngeliatin dulu besok harus ngapain ya. Oh ini berarti aku besok pagi, aku hitung backwards, mom math. Besok pagi harus bangun gini karena aku harus gini, aku harus gini. Besok anak-anak harus gini. Itu semua aku atur the day before. Oke. Gitu. Tapi kan ada juga orang yang, nah itu dia tadi ya. Ada yang udah bikin schedule tapi kan gak dilakuin, gak diikutin. Nah kamu udah terbiasa mengikuti itu gitu. Ini dari dulu emang begitu atau memang itu sesuatu yang dipelajari baru-baru ini atau gimana? Itu sesuatu hal yang aku pelajarin beberapa tahun ini. Dari buku-buku yang aku baca. Dia ngajarin tentang time management. How the rich somehow bisa melakukan begitu banyak hal. Orang yang kaya banget itu somehow lebih produktif daripada orang yang gak punya duit. Kayak Elon Musk, Jeff Bezos. Mereka tuh ngurusin company segitu gede. Somehow mereka masih ada waktu untuk olahraga, untuk take care of themselves. Mereka tuh lebih produktif daripada orang-orang biasa gitu. Gimana caranya? Padahal mereka kan sibuk banget gitu. Jadi memang dengan membagi semuanya ke dalam schedule itu ya. Intinya sebenarnya mereka prioritize. Yang penting-penting aja mereka lakukan. Dan mereka masukkan itu ke keharusan yang harus mereka lakukan setiap hari. Terlepas dari moodnya kayak gimana itu tadi. Yes. Kalau dari keluargamu sendiri, apakah memang kamu juga terbiasa atau diajarkan untuk disiplin dari kecil? Aku gede sama tante kos. Jadi si tante kos ini. Tante kos di Singapura. Iya. I owe her my life. Aku utang budi sama dia. Jadi dia adalah seorang wanita yang gak punya anak. Dia nikah tapi gak punya anak ya. Dan dia waktu itu pas aku ngekos di sana tuh umurnya 50 lebih. Jadi rada-rada berumur gitu. Dan dia ngurusin 40 anak orang. Bukan anak dia sendiri. 40 anak orang. Jadi bisa dibilang cara dia mendidik itu sangat logik. Gak pakai emotion. Karena itu bukan anak dia. There's no emotion involved. Jadi dia benar-benar logik. Cara ngurus anak ini seperti apa, 40 anak ini. Karena itu adalah responsibility dia. Dia dibayar oleh orang tua anak-anak ini
untuk menjaga mereka. Sedangkan mereka supaya gak mati tinggal sendirian di Singapura. Jadi dia ngajarin kita hal-hal ya survival tools ya. Untuk bisa hidup tanpa orang tua dan gak ngerepotin dia. Basic things kayak how to manage your time, wake up jam berapa, mandi jam berapa, setiap jam segini tuh harus ngapain. Itu disiplin tuh dari dia semua. Kalau gak kita dipukul pakai rotan. Jadi kita mau gak mau, buru-buru. Kayak di komik-komik ya. Iya, tapi itu seru banget sih. Kalau gak ada dia mungkin aku gak seperti sekarang. Tentunya ada lah ya, pasti ya bibit, bebet, bobot, gen dari orang tua gitu. Tapi kan gimana pun juga our environment shape us. Lingkungan kita membentuk ya sifat kita nantinya gimana. Atau setidaknya pemikiran kita, kepercayaan kita. Dan itu akan ngeprogram cara kita hidup gitu kan. Nah itu si Tante Kos itu. Oke. Ini kamu berapa lama nih menghabiskan waktu sama Onti ini nih? 3 tahun pertama aku sama si Onti sama setahunan terakhir. Sebenarnya kalau dipikir-pikir hanya 4 tahun ya. Tapi itu benar-benar setiap hari 4 tahun lebih lah, 4 tahun setengah kurang lebih. Cuman itu benar-benar setiap hari sama si Anti. Dan somehow dia punya ajaran itu nempel di kepala. Setiap hari Minggu kita disuruh nyikat sepatu. Memang piket sih giliran. Jadi gak setiap minggu ya. Jadi giliran kan. Itu kita nyikatin sepatu 40 anak. 40 pasang. Teman-teman yang lain. Wow. Satu orang. Berdua. Berdua. Wow. Minggu depan giliran kamu sama siapa. Minggu depan lagi giliran siapa sama siapa. Tapi nyuci 40 pasang. Jadi setiap minggu itu ada tukang cuci sepatu. Jadi kalau dihitung-hitung waktu itu aku pernah ngitung kurang lebih 1 tahun itu kita nyuci sekali lah. 2 kali mentok. Jadi nyuci sepatu, nyortir kolor. Oh iya. Semua kolornya kan ada namanya. Boy girl itu drawernya beda. Nanti kamu ke drawer boy atau ke drawer girl dan collect your own panties and underwear. Sok semua ada namanya. Kita sortir, ini socks, ini pasangannya mana. Kita buletin jadi bulet-bulet. Nanti mereka harus collect socksnya sendiri. Hal seperti itu. Oh oke. Itu semua piket. Kayak di penjara ya kalau dipikir-pikir. Kayak di penjara gak sih? Penjara anak. Iya 40 anak. Juvenile. Yes. Tapi itu ngajarin kita chores. Karena aku juga bilang sama anak-anak. Mom katanya. Anak-anak aku bilang. Mom why don't you give me money untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena temennya dia bilang ada yang dikasih mamanya duit. Karena ngebantuin mamanya mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi aku bilang chores itu adalah sesuatu life skill yang harus dimiliki setiap orang. Itu bukan pekerjaan, kamu gak perlu di reward untuk melakukan chores, aku bilang. Chores itu juga bukan suatu hukuman. Aku gak mau mereka mikir, oh itu adalah suatu hukuman gitu loh. Jadi aku bilang chores itu kamu harus belajar. Nah itu aku bersyukur banget tuh sama si Anti. Dia kasih piket, suruh kita belajar do chores. Memang gak setiap hari ya, tapi kita jadi terekspos bahwa hal-hal seperti ini tuh harus dilakukan, harus bisa gitu. Iya ya, bukan sebuah reward ya sebenarnya. It's not a reward, it's not a punishment. Itu ya sama lah kayak kita gosok gigi, mandi. Itu kan juga sesuatu hal yang harus bisa kita lakukan. Bagian dari aja sebenarnya. Iya. Jadi setiap hari tuh selalu ada kegiatan dari si Onti ini. Iya. Hari sekolah dia lebih cuman ngasih PR doang. Jadi ada PR sekolah, ada PR-nya dia. Itu harus selesai semua. Udah gitu kayak kebayang sih di Singapura kayaknya sekolahan juga banyak PR-nya. Kalau weekend disitulah dia nyuruh kita do chores. Nanti ada piket ngebersihin study room. Itu pakai kemoceng, bersihin lantainya, ngelapin mejanya, kursinya. Dia nilai nggak? Ini kurang bersih nih? Enggak. Oh enggak? Enggak sih, bagusnya itu. Jadi dia sekedar encourage kita untuk melakukan pekerjaan rumah. Nanti setelah selesai melakukan pembersihan itu, baru kita diizinin pergi sama dia. Oke. Jadi siang, setelah makan siang diizinin pergi. Yang penting mungkin kayak ya udah kewajibannya udah selesai dah, silakan ya gitu ya. Dia juga mau time off kali ya. 40 anak. Go. Capek juga kali. Ada yang pembangkang juga tapi anaknya. Banyak. Biasanya sih koko-koko yang rada gede. Yang anak-anak kecilnya semua takut. Waktu itu kan aku masih kecil kan, 8, 9, 10, 11 pas di dia. Pas yang udah gedean itu pas umur 17 aku kesana lagi. Iya. Bedanya gimana tuh waktu akhirnya balik lagi ke situ? Sama aja. Perlakuannya tetap sama. Tetap sama. Memang pas aku umur 17 itu anak-anaknya lebih bandel daripada zaman aku pas kecil. Maksudnya lebih bandel itu yang kecil-kecilnya ya. Kalau yang gedenya sih udah enggak. Zaman aku pas kecil dulu yang gede-gedenya lebih nakal.
Oke. Ya. Pas kamu balik lagi udah remaja tuh berarti ketika dapat perlakuan itu dari si Onti, kamu jadinya ya udah nurutin aja atau udah mulai punya pola pikir yang berbeda? Enggak berbeda loh Pat. Oh ya. Karena apa yang dia perlakukan kepadaku di 3 tahun pertama itu kebawa sampai gede. Jadi menurut aku itu adalah sesuatu hal yang normal. Apalagi pas tinggal di rumah sewaan sendiri, di apartemen sewaan sendiri kan semuanya harus ngelakuin juga sendiri. Iya benar. Malah aku harus cuci baju sendiri, semuanya sendiri, bikin breakfast sendiri, mengurus makan sendiri. Kalau di Anti kan masih Anti yang ngurusin makanan. Jadi semua itu sebenarnya kebawa, kepake tuh. Memang jalannya udah ke sana sih. Can't help it. Wow. Emang sudah dipersiapkan sama Tuhan ya. Emang harus ke Anti dulu, belajar cara jaga diri sendiri, terus disewain rumah sendiri, itu udah kebawa. Makanya untuk kamu sekarang juga bikin schedule dan ya udah stick to the schedule tuh kayaknya nggak sulit gitu ya? Iya, kayaknya udah dari sana. Oke. Kalau orang tua sendiri se-strict itu juga nggak kayak si Onti ini nggak? Enggak, orang tua aku pekerja keras ya, jadi mereka sibuk kerja. Pagi-pagi pulang malam gitu, jadi memang nggak gitu ngurus sih. Iya, sama sih orang tuaku juga ya. Iya kan? Iya, thank God we all turn out okay sebenarnya. Nggak yang aneh-aneh gitu. Iya. Oh, oke. Berarti sebenarnya justru karaktermu yang ngebentuk itu dari si Onti itu ya sebenarnya. Itu didikan dia sebenarnya. Kejam banget dia. Tapi karena kita ngerasakan khasiatnya ya, kita jadi kayak benar tuh dia tuh. Jadi aku sekarang sama anak juga gitu. Kayak ya gak sekejam Anti karena namanya juga itu anak kita. Pasti kita lebih kayak kasihan gitu, emotional ya. Kalau Anti sama kita kan very logical dia. Iya kan gak ada hubungan darah, gak ada apa ya. Gak tahu sayang dia, yang penting kan bener gitu. Iya. Kalau sekarang nih akhirnya yang kamu teruskan gitu ya, mungkin kira-kira tadi kan dari kedisiplinan. Terus juga soal yang tadi reward and punishment ya, soal chores terutama ya. Iya. Ada lagi nggak kayak hal-hal atau budaya baik gitu ya yang kamu dapetin nih yang akhirnya diterusin lah gitu dari si Onti ini atau mungkin dari sebenarnya orang tua juga ya walaupun mereka bisa dibilang absen gitu ya. Tapi mungkin ada kali dari interaksimu mungkin dari masa kecil atau masa remaja yang akhirnya kayaknya ini bagus deh gitu ya. Orang tua aku tuh memang bukan tipe orang yang suka makan. Dalam arti? Jadi orang tua aku makan tuh buat hidup, bukan hidup buat makan. Oke, nggak hobi makan gitu. Tipenya tuh seperti itu. Dan menurutmu itu baik? It's a good thing. Kenapa? Mereka makan nggak pernah terlalu berlebihan. Terus tiap hari rata-rata food served on table itu kalau nggak ikan ayam, lebih banyak white meat ya, lebih regular food lah ya. Jadi aku besar juga dengan pola makan seperti itu, I guess. Itu rada-rada nurun. Makan tuh gak perlu berlebihan. My dad tuh punya pepatah. Waktu itu pas kebetulan aku lagi makan 2 piring nasi, lagi puber ya. Terus dia bilang, Cece, kamu itu makan kayak gak ada hari esok. Itu aku sampai detik ini masih ingat loh. Makan kayak gak ada hari esok. Jadi aku tuh sampai sekarang kalau misalnya makan berlebihan gitu aku mikir masih ada besok. Hal-hal seperti itu tuh nempel masih di kepala. Ajaran-ajaran seperti itu. Mungkin buat orang they live to eat, hidup harus enjoy dong gitu. Tapi kalau ajaran my dad itu ya itu makan secukupnya, nggak perlu sampai yang berlebihan. Masih ada hari besok kok buat menyantap makanan itu lagi kalau kamu memang suka gitu. So I think it's good. Jadi aku makan dari dulu ya gitu. Polanya nggak pernah sampai yang kayak orang wah gluttony gitu. Nggak seperti itu. Itu ngaruh juga ke yang lain-lain nggak? Jadi ngerasa kayaknya nggak perlu dalam hal lain pun terlalu berlebihan deh gitu. Kalau itu aku belajar dari Buddhism ya kayaknya. Bukan orang tua. Kalau Buddhism kan gitu ya, happy nggak usah happy banget, sedih nggak usah sedih banget, bisa-bisa aja gitu. These too shall pass, good times and bad times, these too shall pass gitu. Itu malah dari Buddhism berarti. Kayaknya ya. Iya. Nah kalau yang tadi yang baik ya, tapi mungkin ini juga buat pembelajaran kali ya, kayak ada nggak mungkin hal-hal yang kayak nih orang tua dulu melakukan seperti ini tapi justru kamu berhasil mematahkan gitu loh karena nggak pengen akhirnya membawa sikap-sikap buruk itu tuh untuk diteruskan entah itu misalnya di kerjaan atau di anak-anak juga bahkan gitu. Yang distinct banget sih ini my dad kan ya dulu pas my grandma meninggal itu dia suffered kayak depression
for a long time. Itu kamu umur berapa? Itu kayaknya pas aku umur 16-17 deh, my grandma itu. 16, aku udah rada gede kok. Aku ingat banget. Soalnya gak lama after my uncle pass, kokonya papa meninggal, kakaknya papa meninggal. Itu selisih seminggu, grandma meninggal. Oh iya? Jadi my dad di dalam kurun waktu seminggu itu tuh kehilangan 2 orang gitu. Jadi dia lumayan depres dan dia kayak ketakutan mungkin ya. Yang gak tau lah apa yang terjadi di kepala dia gitu. Tapi waktu itu aku masih di Singapura, aku ingat. Pas dia mengalami semua hal itu 15-16 lah gitu. Jadi aku lebih aware ke mental health ya. Taunya dia depres waktu itu karena pas lagi pulang? Enggak, mama ngasih tahu. Kita semua lagi di Singapura. Jadi kita gak present untuk menyaksikan sih sebenarnya. Tapi waktu itu mama ngasih tahu kondisi papamu kayak gini bla bla. Jadi kita kayak aku ngeh gitu. There's such thing as depression. Apa yang bisa dialami oleh orang-orang gitu. Jadi lebih engeh aja sama mental health gitu-gitu. Dan aku memang kalau kamu tanya suami gitu, aku lebih kayak orang yang don't care. Mungkin itu adalah satu efek samping ya dari mengenali depression at an early age tuh kayak udahlah jangan terlalu pusing too much, nanti depresi gitu. Tapi at the same time jadi agak cuek juga orangnya. Oh bisa gitu ya? Iya. Okay. Jadi kayak aku nggak gitu mau little things nggak usah di care gitu. Pokoknya inner peace number 1. Mental health, inner peace gitu. Gak usah ngurusin yang enggak. Bukan urusan aku, don't care gitu. Makanya aku juga gak mau ngegosip, gak mau, not my problem, don't care. Okay. Cuek banget gitu. Tapi bisa, on the other hand bisa sangat cuek jadinya. Kesannya jadi kayak, kok dia don't care sih gitu. Waktu itu memang ketika dikasih tahu soal depresinya papamu, apa yang kamu lakukan? Gak tahu. Apaan itu gitu. Terus tiba-tiba jadi dia cuma bengong doang, nanti bisa kayak nangis sendiri gitu. Enggak melakukan apa-apa sih, jujur. Cuman jadi aja, jadi tahu. Oh ada nih hal seperti ini tuh ada ternyata gitu. Kan kita umur 16 happy go lucky, setiap hari cuma pusingin PR supaya gak dipukul anti gimana. Ya kan gak kepikir apa itu depresi. Jadi lebih paham aja. Terus googling juga dulu belum ada ya. Betul. Terus in the subsequent years dia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Tapi kan masih ke psikiatris, minta obat dan segala macam ya. Di situ aku jadi dapat inputan juga. Oh dia cerita atau dia sih nggak cerita sih. Dia nggak cerita. Cerita dari mama aja sih seputar. Tadi ke dokter bilang begini. Tapi bagusnya gitu. Dapat treatment ya. Maksudnya dapat treatment. Apalagi untuk orang tua kita, boomer kan berarti. Tahun 64 masih muda 64. Sih. Pas ujungnya boomer. Ujungnya boomer ya. Maksudnya di era itu ya. Iya. Kesehatan mental kan belum kayak sekarang. Tapi enggak lah, itu kan terjadinya di tahun 90-an. Sudah oke. Masa? I think so. 90-an. Aku SMP berarti late 90s, udah hampir 2000. 96, 97. Atau mungkin aku yang tidak terekspos. Iya, makanya kan. Iya, I feel like kita pas masih muda gitu kita nggak pusing depresi karena memang bukan belum waktunya gitu. Tapi aku udah terekspos gara-gara ortu. Jadi diceritain mama gitu ya, dia ke psikiatris. Betul, psikiatris lagi. Makanya dapat obat gitu ya. He's on constant medication gitu-gitu. Jadi kamu jadi jaga-jaga gitu ya, jangan sampai. Oh, berarti nih kita nih ada keturunan sakit jantung, ada keturunan depresi. Nah, aku udah tahu tuh. Itu pokoknya. Sakit jantung dari siapa? Dad side semuanya sampai cousin aku yang dari dad side itu semuanya meninggal gara-gara sakit jantung. Jadi aku bilang ke anak aku, Liam, be careful. Ayo watch what you eat. Kita udah keturunan sakit jantung ya. I pass down to my kid. Karena dia yang mirip sama aku. Aku mirip papi gitu. Jadi dia tuh kayaknya kalau yang kecil kan mirip suami. Lebih aman. Iya sih benar. Itu kan ya sakit jantung, sakit diabetes. Pokoknya penyakit kronis itu rata-rata kan juga ada pengaruh genetik ya. Iya. Nah kamu kan pernah tinggal di luar negeri nih ya. Berarti for a long time. Iya. Terus kemudian akhirnya balik ke Indonesia. Betul. Ketika pulang ke Indonesia gitu ya, ada gak perbedaan yang dirasain dalam hal kamu menjalani gaya hidup sehat? Enggak. Sama aja? Sama aja. Gak ada kesulitan atau apapun gitu berarti? Enggak, aku quite adaptable sih orangnya. Pokoknya selain seminggu pertama aku balik Indo biasanya mencret-mencret. Karena mungkin
Iya. Makanannya kurang bersih gitu atau Kakak gimana. kan di Singapura ya. Dia juga kalau misalnya balik ke sini, kalau makan suka mencret. Iya kan? Iya. Aku juga loh, setiap kali even liburan balik Indo itu pasti seminggu pertama mencret. Gak biasa. Sekarang enggak dong berarti? Udah enggak. Tapi ya dulu pas lama tinggal di sana setiap kali pulang mencret-mencret. Tapi selain itu makanan gak ada perubahan ya. Gak ada ya? Iya. Kalau masak emang udah dari dulu ya berarti kan? Enggak loh. Enggak. Loh, waktu itu kan sempat tinggal sendiri berarti enggak masak? Enggak masak, tapau, apa take away. Oh gitu. Take away, masih kecil sekolah sampai sore dengan ekskul dan segala macam itu pulang jam 6. Sebelum pulang aku mampir ke resto yang di depan yang adalah dekat rumah gitu ya. Beli, pulang makan. Nah pola hidup itu sebenarnya ngajarin aku untuk gak cerewet makan juga. Kan ribet ya kalau mau yang variatif makanannya. Jadi aku cukup happy dengan yang penting kenyang gitu. Jadi makannya tuh bisa itu-itu aja. Which is actually good for diet. Iya betul. Which is actually good for diet. Diet itu tambah sedikit macam makanannya, kamu lebih gampang konsisten. I feel like kalau kamu diet sangat variatif, cara masaknya harus berbeda terus. Ribet ya? Ribetnya iya, dan lebih susah konsisten. Iya benar sih. Kalau makanannya itu aja, kamu lebih gak bosenan, kamu lebih bisa accept the fact that itu lebih ya sehat, makan enak sesekali boleh lah, tapi gak setiap hari juga gitu. Kamu lebih bisa accept kenyataan itu, kamu lebih gampang jalanin diet. I see. Nah gara-gara pas kecil itu juga, karena kan tinggal sendiri, gak ada yang jagain. Jadi ya beli makanan, kurang lebih kan kita makanan favorit ada berapa sih dari restoran yang sama. Deket-deket situ-situ aja lagi gitu ya. Paling cuma 3-4 macam, ya kan ya digilir aja setiap hari gitu. Jadi setiap minggu tuh pasti makan makanan ini 1 kali gitu. Itu jadi kebiasaan sekarang. Jadi aku mulai masak itu setelah nikah sama dia, setelah nikah sama suami. Suami tuh cuman minta, kamu harus bisa masak steak. Spesifik juga ya. Spesifik. Jadi belajar. Oh dia cuma mau makan steak nih. Oke. Tapi habis dari situ COVID kemarin sih aku belajar masak. Baru kan? Baru banget. Iya baru banget. Oh, oke. Dan keterusan sampai sekarang. I see. Betul. Suami juga berarti gak apa-apa dengan menu makan yang ini gak harus variatif berarti ya? Pernah dulu aku pertama kali coba-coba bikin steak. Ini awal kita baru nikah ya. Steaknya tuh kayak karet, Pat. Well done tuh pasti. So bad. Bukan well done. Kalau well done kan masih well done. Ini nih so bad. So bad. Nanti dihabisin loh. Oh ya? Iya. It's nice, so right? Sweet. Iya. Jadi setidaknya kita tahu, even if we screw it up, kita masaknya nggak benar, dia masih mau makan gitu loh. So it's okay to try gitu. Jadi aku masih mau nyoba. Masak lagi gitu. Oke, seru juga tuh. Iya, karena dia masih makan juga. Enak-enak, ya udahlah makan lah ya gitu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat sesi ini. Tadi sebenarnya kamu udah kasih tahu juga sedikit gitu ya. Kamu tadi bilang tidak sulit buatmu untuk menjalankan pola hidup sehat. Iya. Tapi kalau dari member-member GGL ini ya, yang dari 600.000 itu, kan tadi kamu cerita sekarang yang aktif nih ada 20 ribuan gitu ya. Berarti kan sebenarnya yang berjatuhan nih cukup banyak. Betul. Nah, kalau dari yang kamu pelajari sebenarnya apa yang membuat mereka kesulitan gitu untuk menjalani atau mengadopsi si pola hidup sehat ini? Faktor yang terbesar yang membuat situasi itu terjadi adalah setelah COVID itu. Post COVID, hidup kita kan kembali ya, seperti dulu. Bahkan lebih karena orang baru dikurung nih 2 tahun. Mereka setelah lepas COVID itu benar-benar social gathering, social eventnya tuh lebih banyak daripada sebelum COVID. Betul, konser aja banyak banget. Iya kan, mereka tuh tiba-tiba kayak yay, we are free gitu. Jadi dari lifestyle yang mereka jalanin dengan all these social gathering, social events, mereka membuang segalanya. Karena mereka mempunyai persepsi bahwa kalau gak bisa jalanin satu, ngapain dijalanin? I feel like, yes, life happens. Life akan selalu happen. Ya kan? Namanya hidup tuh gak ada yang lurus doang. Ada up and down and up and down, ya kan? Life will always happen. Cuman orang yang terlalu terpaku gitu ya, harus sempurna untuk dapat hasil. Itu biasanya mereka yang gak bisa konsisten. Mereka gak bisa masak, ya gak apa-apa toh. Kan dari makanan di restoran pun kamu bisa memilih opsi yang lebih sehat. Daripada pesan ayam goreng, kamu bisa pesan ayam tumisan. Bisa pesan sayur yang lebih
Iya kan, karbonya kamu bisa tetap walaupun dikasih semangkokan kayak gini, biasanya seporsi nasi kan kayak gini kan. Kalau memang itu kebanyakan buat porsi kamu bisa tetap makan separuh. Daripada pesen es kekinian yang warna-warni di restoran, kamu tetap bisa minum es teh tawar atau teh tawar anget, whatever it is, atau air putih. Itu masih bisa dijalanin. Tapi mereka tuh, wah gue udah gak masak, gue udah gak bisa diet. Nah itu loh Pat, yang susah banget. Misalnya sekarang juga, wah ini macet nih jalanan, kan udah macet ya jalanan ya. Betul. Pergi kerja harus 1 jam lebih cepat. Berarti gak keburu olahraga. Sebenarnya kalau kamu bangun setengah jam lebih cepat aja, lakukan 2 set 3 set. Gak perlu sempurna 6 set 7 set, gak perlu. Olahraga itu setengah jam udah cukup. Yang penting you show up. Nah tapi mereka gak bisa menerima itu. Enggak sempurna itu tuh gak bisa. Jadi mereka mendingan gue gak usah lakukan sama sekali. Itu loh yang sebenarnya bisa dibetulkan ya, pemikiran seperti itu. Memang tidak bisa sesempurna dulu saat kita dikurung di rumah saat COVID gitu. Memang tidak bisa sesempurna dulu saat aku nyaman di rumah di Jakarta atau dimanapun lah ya. Sekarang aku udah pindah ke sini, everything so foreign, nggak bisa jalan kaki kayak di Singapura. Yes, aku kalau di Singapura jalan kaki di luar. Kalau di rumah, karena berhubung aku juga tinggal di apartemen, aku jalannya keliling meja makan. Oh ya, tapi ini kan masih jalan kan intermezzo gitu. Maksudnya sekedar trivia aja ya tadi. Maksudnya sebelum kita rekaman, Mei ini sempat di tempat rekaman ini tadi bolak-balik aja dia buat nambah langkah ya. Iya, maksudnya we can still do it anywhere, everywhere. Nah tapi kita gak boleh terpaku dengan harus sempurna, harus begini. Idealist yang seperti itu, idealisme yang seperti itu tuh yang seringan ngelimit kita. Menurut aku itu adalah sesuatu hal yang bikin orang gak konsisten. Gimana caranya untuk mereka akhirnya menerima kalau ya udah nggak sempurna nggak apa-apa, terus mulai ngelakuin? Just by doing. Melakukan, dengan melakukan, kamu lakuin aja sebisanya gitu. Gak bisa lakuin 10, kamu bisa 5, lebih bagus daripada gak ngelakuin 10. Jadi sebenarnya lebih ke positive thinking and just doing. Kamu tetap merasa good, oh yes I can do 5 today, yay gitu. Daripada semuanya dilupakan, kamu juga feel so bad, you know. Kamu gak olahraga, makan gak jaga, badan kamu jadi lethargic, kamu jadi gak energi, kamu juga feel so bad, kamu gak ada pencapaian hari ini, kamu feel so bad, just so bad, everything is just so bad gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngelakuin, ya jalan daripada gak sama sekali, aku bisa 7.000 loh hari ini, 7.000 langkah loh, that's so good. Atau mungkin, oh yes aku makan lebih banyak vegetables hari ini. Kebetulan tadi makannya di restoran yang ada lalapannya aku minta banyak banget gitu. Itu kan sebenarnya pencapaian semua ya. Oh yes aku bisa tidur loh cukup hari ini 7 jam gitu. Biasanya cuma 5,5 jam gitu. Itu semua pencapaian. Kalau itu kamu bisa lihat sebagai pencapaian sedikit dan kamu kayak yes put it all together, itu sebenarnya make you feel so good. Dan kamu bisa continue doing it gitu. Iya. Dan itu yang mau di GGL itu ya mindset seperti itu yang berusaha ditanamkan ya. Betul. Banyak banget soalnya member yang memang belum bisa menjalankannya dengan sempurna ya. Tapi kita go for the small wins gitu. Hal-hal seperti apa nih? Kadang-kadang mereka tuh progres yang mereka ambil sebagai patokan itu cuman berat badan. Ini kalau kita ngomong soal diet ya. Berat badannya nih coach gak turun-turun. Mereka ngomongnya seperti itu. Sebenarnya pencapaian kita saat melakukan sebuah perubahan pola hidup itu bisa sangat berbeda. Mungkin gak di berat badan. Mungkin kamu menjadi lebih happy, lebih mesra hubungannya sama suami, lebih gak marah-marah sama anak-anak jadi lebih sayang sama mamanya. Itu sebenarnya small wins yang mereka sering abaikan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh it adds up. Gitu, I feel. Dan itu yang sering dilupakan orang. Jadi sebenarnya just be grateful. Setiap hari kamu bisa ngapain, just do your best aja. Penutup yang bagus sekali nih. Thank you. Oke, kalau gitu baiklah Mei, terima kasih banget buat sharingnya. Thank you for the opportunity. Sama-sama juga. Thank you juga ya udah ke Jakarta dan nyempetin waktu lah selama di Jakarta ini untuk kita ngobrol ini ya. Our pleasure ya. Baiklah nanti ya mungkin kita ketemu lagi Surabaya ya. Yes. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you semua.